Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Maftunur Alian, NIM 19051214042 dari Prodi Sistem Informasi, kelas Sistem Informasi A 2019. Dalam video kali ini, saya akan mensimulasikan materi tentang routing dinamik dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang apa itu routing dinamik. Simak penjelasan berikut ini. Kita akan membahas secara singkat tentang router dinamik. Router dinamik atau dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Setelah itu, kita akan membahas keunggulan dan kekurangan dari routing dinamis. Yang pertama, dari keunggulan routing dinamis. Routing dinamis memiliki hanya mengenalkan alamat network yang berhubungan langsung dengan router. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alat network yang ada. Ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Yang keempat, lebih mudah mengatur network yang lebih besar atau luas. Sedangkan kekurangan dari routing dinamis yaitu beban router lebih berat, susah melacak permasalahan, dan keterlambatan performa dari pengenalan suatu network. Untuk jenis-jenis routing dinamis itu sendiri antara lain, yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol, yang kedua ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, yang ketiga ada OSPF atau Open Shorted Path First, yang keempat ada BGP atau Border Gateway Protocol, yang kelima atau yang terakhir AGRP, Engaged Internal Gateway Routing Protocol. Untuk simulasi kali ini saya akan menggunakan jenis routing dinamis yaitu RIP atau Routing Information Protocol. Sebelum kita melakukan simulasi, kita harus mengetahui apa itu RIP. RIP itu sendiri adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Untuk selebihnya kita akan langsung masuk ke dalam simulasi yang akan saya praktekkan. Untuk melakukan simulasi routing dinamik itu sendiri, kita akan membutuhkan skema atau komponen dari simulasi sebelumnya yaitu simulasi routing statik. Jadi di sini persis atau sama dengan skema pada sistem routing statik, namun di sini hal membedakannya adalah pada isian statik. Di sini isian statik yang berguna pada routing statik kita hapus semuanya, kita kosongi, dan pada simulasi routing dinamik ini kita akan mengisi perintahnya pada tabel RIP ini sendiri. Kita mengisikan dengan network address yang pertama pada router 1 dengan 12.0.0.0, kemudian 13.0.0.0, kemudian 192.168.1.0, kemudian pada router 2 juga kita isikan pada tabel RIP-nya. Di sini kita mengisikan 12.0.0.0, kemudian 23.0.0.0, kemudian 192.168.1.0. Kita isikan semuanya ya, tidak terkecuali pada router 3. Di sini router 3 kita isi 13.0.0.0, kemudian 23.0.0.0, kemudian 33.0.0.0, kemudian 43.0.0.0. Setelah semuanya terisi konfigurasi RIP-nya, kemudian kita akan mengisikan dengan perintah pada CLI. Di sini kita akan mengisikan perintah dengan
no auto summary, kemudian version 2. Setelah itu jangan lupa kita save terlebih dahulu. Kemudian dengan router 2 sama halnya dengan yang tadi, perintahnya yaitu dengan no auto summary, jangan lupa kita save juga. Kemudian pada router 3 sama halnya dengan router 1 dan router 2, perintahnya juga sama dengan no auto summary version 2. Setelah itu kita klik di sini yaitu dengan power cycle device atau dengan mengklik alt s. Kita klik yes. Kita tunggu beberapa saat sampai kabel-kabel semua ini menghijau. Setelah hijau, kita akan mengisikan perintah pada CLI, yaitu dengan mengisikan perintah antara lain show IP route, tanda R di sini merupakan tanda RIP dengan mengindikasikan bahwa ini adalah routing dinamis. Kita isikan semuanya pada semua router dengan perintah yang sama, dengan show IP route. Kemudian pada router 3 sama kita isikan Setelah kita mengkonfigurasi semua router dengan aturan pada routing dinamis, kita akan melanjutkan simulasi dengan mengirimkan simpel PDU dari PC1. Pertama kita akan melakukan simpel PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba terlebih dahulu. Bila belum dapat mengirim atau valid, berarti ARP belum terkonfigurasi. Kita reset terlebih dahulu. Kita akan coba kembali dari PC1 ke PC2. Bila PC2 telah menerima pesan, akan membalas ke PC1 dan successful. Setelah itu kita akan mengirimkan simpel PDU percobaan kedua dari PC1 ke PC3. Kita coba terlebih dahulu. Sebentar. Dari PC1 ke PC3. Pesan simpel PDU sampai ke PC3, kemudian PC3 akan mereply jawaban dari pesan simpel PDU PC1 ke router 2, kemudian router 1, kemudian ke PC1 dan sukses. Setelah itu percobaan kedua, kita akan mengirimkan simpel PDU dari PC1 ke server 1. Kita coba terlebih dahulu. Coba sini server 1 telah membalasnya dengan melewati
router 3, kemudian router 1 dan ke PC1, sukses. Setelah itu kita akan melakukan percobaan pengiriman simpel PDU dari PC3 ke server 2. Kita akan coba, kita amati terlebih dahulu pengiriman simpel PDU nya. Pesan dari PC3 ke server 2 telah membalasnya bahwa sudah sukses, dapat berinteraksi dengan sempurna. Kemudian kita kembali ke mode real time. Kita akan melakukan proses tracing dengan melakukan atau membuka command prompt dengan memasukkan perintah tracer dan IP yang akan kita pilih untuk melihat dari tracing ini sendiri. Kita akan mencoba ke PC2 dengan IP penerimanya yaitu 192.168.1.65. Di sini paket tracing telah komplit. Kemudian kita akan mencoba ke PC3 dengan IP 192.168.1.129. Kita lihat di sini paket juga komplit. Di sini terdapat IP dari PC1, kemudian di sini ada IP dari PC3 dijelaskan dengan waktu yang ada. Kemudian kita akan melakukan tracing atau tracer dari PC1 untuk ke server 1 dengan IP 33.1. Kita lihat di sini paketnya juga komplit. Setelah itu kita akan melakukan percobaan dari setelah kita melakukan tracing dari PC1, kita akan melakukan tracing dari PC3. Kita akan membuka command prompt. Sebentar, kita akan membukanya. Kita akan mengisikan pada IP dari PC1. Kita isi terlebih dahulu 192.168.1.1. Kita lihat di sini paket komplit. Kemudian kita akan men-tracing kembali ke server 2 dengan IP 43.43.43.1. Di sini trace komplit. Setelah itu percobaan dari tracing tersendiri yang terakhir dari PC1 atau dari server 1 ke PC1. Kita uji coba terlebih dahulu dengan memasukkan IP dari PC1. Di sini paket komplit. Setelah itu kita akan melakukan percobaan atau simulasi yang terakhir atau satu lagi. Kita akan masuk ke mode simulasi. Namun di sini kita akan membedakan dengan mendisable salah satu aliran interface router yang terhubung. Di sini kita akan mendisable pada router 3 dengan aliran router 1. Kita akan uncheck port statusnya. Jadi gunanya di sini kita tidak bisa mengirimkan simpel PDU dari router 1 langsung ke router 3, namun harus melalui router 1 menuju router 2 terlebih dahulu, kemudian ke router 3 baru ke penerima yang akan dikirimkan simpel PDU itu sendiri. Kita akan coba mengirimkan dari PC1 melalui langsung ke server 1. Kita akan coba.
VPN, mohon maaf. Kita coba sini ke server 1. Jadi kegunaan mendisable salah satu aliran interface router yang terhubung yaitu dengan mengalihkan jalur pengiriman simpel PDU itu tadi. Jadi tidak bisa langsung dari router 1 ke router 3, namun kita melewati jalur yang berbeda. Nah, ini merupakan simulasi yang terakhir dengan mendisable salah satu aliran interface dari router. Sukses. Server 1 dapat berinteraksi dengan PC 1 melalui jalur yang telah dibedakan. Cukup sekian presentasi atau simulasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.